Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuhidati Ningrum, Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 101060021. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai memahami konstitusi dan warga negara. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintah negara. Dalam bentukan organisasi, konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth Seward, konstitusi merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negeri dan menentukan pokok-pokok panduan kerja badan tersebut. Yang kedua, menurut Chairul Anwar, konstitusi merupakan primary laws mengenai pemerintah di suatu negara dengan nilai-nilai fundamentalnya. Yang ketiga, menurut Sisho Mantri, konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negeri dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Lalu yang keempat, menurut Lascelles, konstitusi merupakan hubungan antara kekuatan yang terkandung dalam sekelompok jamaah yang memiliki posisi yang nyata dalam masyarakat, umpama kepala angkatan bersenjata pelosok itu, partai politik, dan lain-lain. Peranan konstitusi dalam bernegara. Yang pertama, dokumen nasional. Konstitusi sebagai dokumen nasional mengandung perjanjian luhur yang di dalamnya berisi kesepakatan-kesepakatan tentang hukum, pendidikan, politik, ekonomi, kesejahteraan, kebudayaan, dan aspek fundamental lainnya. Yang kedua, piagam kelahiran baru. Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru adalah bukti adanya pengakuan dari masyarakat internasional, termasuk juga untuk jadi bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, sumber hukum tertinggi. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi mengatur tujuan dan maksud dari terbentuknya negara dengan sistem administrasinya. Pengakuan ini dilakukan melalui adanya kepastian terhadap hukum yang terdapat dalam pasal-pasal konstitusi. Yang keempat, identitas nasional. Konstitusi sebagai identitas nasional dan juga lambang persatuan. Konstitusi juga menjadi sarana untuk memperlihatkan berbagai norma dan nilai dari suatu bangsa. 5. Alat pembatasan kekuasaan. Konstitusi sebagai alat pembatasan kekuasaan berfungsi untuk membatasi kekuasaan dan juga mengendalikan perkembangan dari situasi politik yang selalu berubah-ubah. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Sebagai dasar hukum, Undang-Undang 1945 berperan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri merupakan hukum di atas segala hukum. Artinya, Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum dalam pembuatannya tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila.
Sebab Undang-Undang 1945 adalah hukum yang setingkat di bawah Pancasila. Maka dari itu, dikenalkan asas yang berbunyi hukum yang lebih tinggi menjadi acuan bagi hukum yang lebih rendah. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia maksudnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar atau landasan struktural dalam menyelenggarakan pemerintahan menurut ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi khusus sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat akan tetapi oleh pemerintahan dan penguasa juga. Pengertian warga negara Indonesia secara umum. Warga negara Indonesia atau WNI ialah yang diakui oleh hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Seseorang yang akan diberikan kartu identitas oleh kabupaten atau provinsi. Seseorang akan diberikan nomor identifikasi unik, nomor identifikasi penduduk atau NIK saat berusia 17 tahun dan terdaftar di kantor-kantor pemerintahan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut hukum ini, orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia yaitu 1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan seorang ibu dari warga negara asing atau luar negeri atau sebaliknya. Ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara dan seorang ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak. 4. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dari perkawinan yang sah dan ayahnya adalah warga negara. Yang kelima, anak yang lahir dari luar perkawinan sah adalah warga ibu. 6. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dari WNA ibu diakui oleh warga sebagai ayah dan pengakuannya dibuat sebelum anak berusia 18 tahun atau belum menikah. 7. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia saat lahir adalah status kewarganegaraan jelas dari ayah dan ibu. 8. Seorang anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia untuk ayah dan ibunya tidak diketahui. 9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibu tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui. 11. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah diberikan permintaan kewarganegaraan, maka ayah atau ibu meninggal sebelum sumpah atau kesetiaan. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang, sedangkan hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi, selama tergolong warga negara tertentu, bisa memiliki kuasa atas hal-hal tertentu. Kewajiban warga negara. Untuk kewajiban, hal ini adalah sesuatu yang mengikat dan harus dipenuhi. Hal ini banyak dipandang sebagai beban dan menekan, tetapi sesungguhnya hal ini mengikat untuk memastikan Anda mendapatkan hak tertentu. Dalam hal warga negara, kewajiban ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status warga negaranya. Jenis hak warga negara. Yang pertama, hak hidup. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Hal ini juga sudah diakui sebagai HAM. Jika negara tidak memenuhi hak ini, maka negara tersebut bisa menjadi musuh-musuh negara lainnya. Di Indonesia sendiri, hak hidup sudah dijunjung tinggi dengan pemberian support untuk pengobatan murah. Selain itu, untuk yatim piatu dan seorang terbelakang mentalnya, hak hidup mereka dijamin pemerintah dengan mendirikan banyak fasilitas yang bisa menampung dan mendukung hidup golongan orang tersebut. Yang kedua, hak pengakuan hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipandang sama di mata hukum. Untuk hal ini, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Warga negara tentu diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri dan melakukan kegiatan ekonomi. Pengembangan diri ini bisa berupa pengembangan pendidikan ataupun standar hidup. Untuk pendidikan, contohnya hak sudah jelas di Indonesia. Setiap anak memiliki kesempatan mudah untuk belajar dan sekolah tanpa dipersulit oleh negara. Untuk pengembangan standar hidup dengan melakukan kegiatan ekonomi, hal juga dijamin di Indonesia. Siapapun Anda tentu memiliki hak melakukan usaha dan bisnis asalkan sejalan dengan peraturan.
Yang keempat, hak pembentukan keluarga dan keturunan. Semua orang tentu ingin memiliki keluarga dan meneruskan keturunannya. Hal ini merupakan salah satu hak yang Anda miliki dan dijaga oleh negara. Warga negara bahkan bisa menikmati pengakuan dan perlindungan hukum seputar keluarga dan keturunan. Untuk contohnya di Indonesia, kita bisa mengurus dokumen resmi tentang pernikahan. Hal ini merupakan bentuk pengakuan Indonesia atas upayanya membentuk keluarga. Menggunakan dokumen resmi ini, kita bisa mengurusi segala urusan keluarga di Indonesia dengan lebih mudah. Yang kelima, hak untuk kebebasan. Warga negara tentu memiliki kebebasan tertentu di luar apa yang dipandang ilegal oleh negara. Kebebasan ini meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menentukan pilihan, dan kebebasan memeluk kepercayaan tertentu. Di Indonesia, kebebasan memeluk kepercayaan memang dibatasi untuk agama-agama tertentu. Tapi hal ini bukan berarti kita tidak memegang kepercayaan dengan bebas. Yang keenam, hak atas perlindungan dan keamanan. Negara tentu memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini digunakan untuk melindungi negara dan segala perangkatnya. Dalam perangkat ini, warga negara adalah salah satu bagian di dalamnya. Karena itu, warga negara tentu memiliki hak untuk perlindungan dan keamanan dari negara tersebut. Contohnya di Indonesia, polisi, pemadam kebakaran, dan TNI adalah perangkat yang sengaja dibangun untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama hal perangkat ini berfungsi dengan baik, kita sebagai warga negara bisa menjalani kehidupan dengan aman dan tenang. Kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Hukum adalah sesuatu yang harus dijunjung oleh semua warga negara. Jika ada seseorang yang tidak menghormati dan bertindak menyalahi hukum, ia bisa menjadi sumber kerugian bagi warga negara lain. Karena itu, setiap warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Sebagai contoh, peraturan lalu lintas Indonesia, jika ada orang yang tidak mengikuti hukum lalu lintas dan malah berkendara seenaknya, mereka bisa saja menyebabkan kecelakaan dan merenggut nyawa pengendara lain. Di Indonesia, hal ini merupakan tindakan kriminal yang bisa menyebabkan orang tersebut dipenjara karena menyalahi aturan. Yang kedua, kewajiban bela negara. Tergantung negaranya, kewajiban bela negara ini akan berbeda. Tapi umumnya warga negara wajib membela negara dan melindungi kedaulatan negara. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Sebagai contoh, di Singapura ada kegiatan wajib militer. Yang ketiga, kewajiban pajak. Pajak adalah bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara. Mengapa pajak ini dilakukan? Hal ini berhubungan dengan keberlangsungan negara. Tanpa uang, tentu negara tidak bisa beroperasi dengan baik. Hal seperti pembangunan jalan dan operasi perangkat negara hanya bisa berjalan baik karena warga negara membayar pajak. Untuk contoh kewajiban pajak sendiri tentu banyak. Di Indonesia, ada pajak bumi dan bangunan bagi pemilik properti dan tanah, pajak tanah, pajak kendaraan bagi pemilik kendaraan, serta pajak pendapatan bagi seseorang yang mendapatkan gaji sebagai pegawai. Demikian paparan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.